Shalom kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Robert Washington Simanjuntak, asal instansi SMA Negeri 18 Palembang. Saya mahasiswa PPG Transformasi tahap 3 di IAKN Manado, NIM 25010600108, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada hari Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 18 Palembang di kelas 10 E4 dengan materi bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih. Shalom. Shalom. Apa kabar anak-anak Bapak? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesehatan dan kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dulu dan kita berdoa dulu. Bapak mohon Kesia dan Hagai untuk maju ke depan. Shalom Pak Robert dan kawan-kawan semua. Shalom. Kita mulai pelajaran pada hari ini. Mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Saya undang teman-teman semua maju berdiri. Mari kita bernyanyi yaitu lagu Janjimu Seperti Pada Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Baik, Pak Robert dan teman-teman semua, kita bisa berdoa. Bapak di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak, pada pagi hari ini. Kau boleh menyibakkan kami di sekolah dengan baik ya Bapak. Kau boleh menyibakkan kami juga ya Bapak, untuk bersama-sama di tempat ini untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, yang pergulati kami ya Tuhan, Roh Kudus, dan kalau kami hikmat pengertian ya Bapak, kalau materi yang disampaikan oleh Pak Robert boleh menjadi rema dan kuat. Joshua, Kire sakit ya nak ya. Hagai, Aurin. Oke, ada beberapa yang sakit, kita doakan supaya mereka cepat sembuh dan nanti minggu depan masih bisa bersama dengan kita untuk belajar pendidikan agama Kristen. Oke, baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke materi yang baru, masih ingat nggak nak pelajaran kita di minggu yang kemarin, yaitu sebelum dewasa itu proses perkembangan itu dimulai dari mana dulu? Ada yang tahu? Masih ingat pelajaran kemarin? Janin, apalagi nak? Bayi atau batita? Batita. Remaja ke dewasa Pak, jadi masih di ambang-ambang kayak itu, tapi sudah nggak anak-anak lagi Pak. Emosinya tuh memang masih belum stabil, tapi untuk menuju dewasa tuh mereka harus membenar diri untuk lebih stabil Pak. Oke, tepuk tangan dong buat. Nah, kita lihat di sini bahwa ciri-ciri utama itu kalau janin 0 sampai 9 bulan itu dalam mana? Kandungan. Berada dalam rahim ibu ya. Organ tubuhnya terbentuk dan berkembang tumbuh dari embrio, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Oke. Luar biasa anak-anak Bapak, ternyata semuanya ingat ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang bertumbuh menjadi dewasa, ya. Nah, sebelum kita kepada topik bertumbuh menjadi dewasa, apa perbedaan anak-anak dan remaja? Itulah ciri-ciri pertumbuhan menjadi dewasa.
Oke. Yang ini nak. Ya. Menjadi dewasa adalah Menjadi dewasa adalah perjalanan transformasi yang melibatkan seluruh dimensi kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang usia, tetapi tentang pertumbuhan yang menyeluruh. Berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani, mampu membedakan yang benar dan salah, siap menghadapi tantangan kehidupan. yaitu perjalanan transformasi yang melibatkan seluruh dimensi, ya. Salah satunya apa? Di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah perkembangan apa tadi? Fisik yang sehat, kematangan mental, dan berpikir. Nah, kira-kira tanggung jawab apa sih sebagai orang dewasa itu yang harus kita miliki? Tanggung jawab apa sih sebenarnya atas pilihan dan tindakan kita? Apa kira-kira tanggung jawab dari Lois? Satu aja tanggung jawabnya. Dewasa itu tanggung jawabnya itu seperti mencari nafkah, Pak. Mencari nafkah. Oke. Tepuk tangan dong buat Lois. Nah, ada lagi? Mungkin Timothy, nak. Coba. Apa tanggung jawab apa? Tadi kata Lois tadi yaitu tentang mencari nafkah dan tindakan sebagai orang dewasa. Sudah bisa menentukan jalan Sudah bisa menentukan jalan hidup. hidup mau kemana, seperti itu. Itu saja, nak. Oke, tepuk tangan dong buat Yona. Itu berarti masih belum, ya. Belum ada pilihan seperti itu, tanggung jawab. Oke, jadi seorang dewasa itu ternyata berat. Itu. Nah, contohnya PR-nya di sekolah hari Kamis kemarin, minggu kemarin gitu ya. Nah, dikerjakan hari Kamis minggu ini gitu ya. Pagi-pagi lagi gitu kan. Nah, ini tidak konsisten sebagai orang dewasa. Nah, berarti masih remaja seperti itu ya. Nah, lalu berkarakter sesuai nilai-nilai Kristiani. Nah, karakter apa sih seorang dewasa yang harus dimiliki? Coba Riken. Berkarakter sesuai nilai Kristiani itu misalnya kayak toleransi dengan agama lain atau berdoa. Iman. Oke, tepuk tangan dong buat Riken ya. Jadi berdoa ya, toleransi dengan agama lain seperti itu luar biasa. Kalau Yesinda? Nah, luar biasa. Ya, jadi karakter nilai sesuai dengan nilai-nilai Kristiani itu ya memang harus seperti itu. Kita harus memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita masih belum memiliki karakter Kristus, ya bagaimana kita menjadi dewasa di dalam kehidupan ini? Makanya kalau karakter kita tidak baik dari sekarang, otomatis masa depan kita pun nanti akan tidak baik. Maka nanti akan terjerumus ke dalam narkoba, pornografi, apalagi hal-hal yang negatif. Merokok, main judi, apalagi minuman keras, apalagi ya, nah ada judi online seperti itu. Nah, tapi kalau tadi karakternya sesuai dengan nilai-nilai Kristiani, ya nilai-nilai Kristus di dalam hidupnya, maka itu akan terlewatkan seperti itu, ya. Jadi makanya milikilah nilai-nilai karakter Kristus di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerat dengan hal-hal yang negatif. Oke, lanjut ya. Lalu mampu membedakan yang benar dan masih ada nggak di sini yang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah? Masih ada nggak? Masih ada? Menurut pandangannya benar, padahal salah seperti itu. Ada nggak pernah merasakan? Pernah. Boleh dong cerita sama Bapak pengalamannya, apa kira-kira contohnya? Siapa yang bisa? Boleh dong? Glitz ada pengalaman? Ya? Pernah nggak? Tidak bisa membedakan
mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Pernah nggak pengalaman? Gracia pernah mengalami? Pernah? Nggak apa-apa. Coba pengalaman ya, nggak apa-apa. Ini pengalaman ya. Oke, apa kira-kira nak? Contohnya kayak pendapat, misalnya yang acara kemarin kan Pak, yang ibadah itu, di situ ada yang sebenarnya Gracia ngomong oh itu benar, tapi itu tuh datanya salah kata mereka guru, kayak dari ada lagu, salah satu lagu kan kayak menurut Gracia oh itu benar, tapi ada yang ngomong itu tidak cocok lagunya. Itu ya. Jadi tentang lagu ya. Oke, tepuk tangan dong buat Gracia. Nah, jadi kadang ya cara pandang kita, cara pemahaman kita kadang tidak sama dengan orang lain. Menurut kita kadang benar, tapi menurut orang lain tidak benar. Pernah kan terjadi seperti itu? Iya. Saya sudah bilang dari tadi, ini yang benar, enggak, salah gitu kan. Jadi saling-saling otot seperti itu kan. Nah, makanya harus ada jalan keluar. Sebenarnya di mana sih letak kesalahannya? Pasti kan ada jalan keluar kan? Ya. Oke. Nah, lanjut. Siap menghadapi tantangan kehidupan. Makanya dewasa sekarang ini, banyak dewasa sekarang ini, apalagi Gen Z ya, tidak Gen Z ya, oh ya, tidak bisa menghadapi tantangan kehidupan. Kenapa? Hah? Karena takut resiko kan? Tidak mau tantangan kan? Iya. Maunya kepinginnya mulus terus hidup ini. Ya? Benar nggak? Iya. Nah, mau gimana mau jadi dewasa? Kalau sama tantangan aja takut. Bisa nggak katakan siapa takut? Hah? Bisa nggak katakan siapa takut? Iya. Ya. Nah, jadi seorang dewasa harus siap menghadapi tantangan. Ya, tantangan apa itu? Tantangan kehidupan. Sekarang, zaman sekarang susah cari kerja. Ya. Yang kedua, apa lagi? Susah cari kerja. Yang kedua apa? Kehidupan sekarang. Susah cari apa? Susah cari jodoh. Susah cari jodoh. Karena apa? Karena takut nanti saya tidak dinafkahi. Makanya nggak nikah-nikah. Karena apa? Karena takut tadi. Ya, nanti saya diterlantarkan dengan calon jodoh saya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi? Tadi jodoh. Cari pekerjaan. Apalagi? Case-nya apa? Tadi sudah susah cari kerja. Jodoh. Apa? Hah? Susah senang dijalani bersama. Gimana? Ah? Susah? Susah menentukan pilihan. Ya, pilihan ya nak ya. Nah, ternyata masih ada ya sekarang tidak bisa menentukan pilihan ya. Ya. Tapi bagus loh. Ada positifnya juga gitu ya. Karena apa? Berarti Kesia melihat bibit bobot bebeknya. Ya. Berarti dilihat dong gitu ya. Karena nggak mau dong, saya nanti ke depan nanti saya diterlantarkan gitu. Ya, saya mau kepingin hidup bahagia. Ya, makanya siap menghadapi tantangan kehidupan. Jadi nanti nak, ya, setelah sudah tamat dari SMA Negeri 18 ini, hadapilah tantangan itu. Ya, jangan menghindar sama tantangan, nggak boleh. Nah, lewat tantangan itulah kita menjadi dewasa, berpikir, ya, menjadi dewasa, bertindak, mengambil keputusan, seperti itu.
Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang tidak bisa mengambil keputusan, itu jadi tanda tanya. Berarti tidak mau menghadapi tantangan. Oke. Ya. Lanjut. Sekarang kita ke aspek fisik. Menjaga kesehatan fisik adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan sempurna, seperti perubahan yang terjadi dalam masa remaja adalah bagian dari rencananya untuk membentuk kita menjadi dewasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Esther. Aspek fisik berbicara apa? Nah. Tubuh ya? Tubuh. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, bersyukur nggak kalau rambut kalian keriting? Bersyukur nggak? Tapi zaman sekarang banyak nggak mau. Dari ketiga ini pernah nggak ada di benak pikiran kita? Nah? Ada ya. Nah, dan ini pasti harus diwujudkan. Apapun itu harus diwujudkan. Mau apapun tantangannya diwujudkan. Membuat keputusan berdasarkan pemikiran logis dan pertimbangan matang, bukan emosi. Kalau belajar dari pengalaman, menjadikan kegagalan sebagai dan kesempatan untuk untuk merencanakan masa depan, melihat dan lakukan. Jadi masa depan itu yang konkret aja, Nak. Ya, yang nyata-nyata aja. Seperti itu. Ya, lanjut. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan kematangan intelektual membantu kita membuat dalam setiap aspek kehidupan. Aspek emosi. Siapa di sini pernah emosi? Emosi ya? Gimana sih rasanya kalau kita emosi? Coba Pelik. Ya. Gimana sih rasanya? Rasanya emosi. Ya, gimana perasaannya ketika emosi? Emosi juga bermacam-macam, Pak. Iya. Senang. Kalau emosinya lagi senang, ya senang. Kalau emosi lagi marah, mengganjal di hati. Oh, gitu ya. Oke, tepuk tangan dong buat Felix. Jadi emosi itu ada yang senang, ada yang marah ya. Iya, sedih ya, seperti itu ya. Oke, ada pengalaman lagi yang emosi? Ariel? Mungkin pengalaman emosi itu seperti kita juga merasa sedih kalau kita itu emosi ke orang, karena kepada firman Tuhan. Apakah di sini masih ada yang tidak menghormati orang tua? Pasti semuanya menghormati orang tua kan? Iya. Lalu empati dan hubungan sehat, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain dan mampu membangun yang sama. Contohnya di dalam aspek sosial ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Pernah nggak di sini melakukan sosial di gereja atau di lingkungan RT RW? Contohnya apa? Aditya, bisa lihat gambar ini, Nak? Apa ini? Aspek? Oh, gitu ya. Oke, coba Christian dibacakan. Apa itu aspek moral dan spiritual hidup berdasarkan nilai Kristiani? Aspek moral dan spiritual hidup berdasarkan nilai Kristiani. Pertama ada kejujuran, kebenaran dan transparansi dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada tanggung jawab, mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada Tuhan dan sesama. Yang ketiga ada keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membeda-bedakan. Yang keempat kesabaran, mampu memahami diri dan tetap tenang dalam menghadapi tekanan. Hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim melalui doa, membaca firman, dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan dong buat Christian.
Jadi aspek moral itu salah satunya adalah kejujuran, apalagi tanggung jawab. Kalau kita lakukan ini, kita praktekkan dalam hidup kita, maka aspek moral dan spiritual kita akan diterima di masyarakat maupun dimanapun kita berada, seperti itu. Ya, bisa kita praktekkan ini di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, lanjut. Apa itu? Identitas. Mengenal kekuatan dan kelemahan. Siapa di sini yang sudah mengenal kelemahan dan kelebihannya? Ada yang sudah mengenal? Ada yang sudah mengenal? Masih mencari tahu, Pak. Iya, masih mencari tahu. Ya. Oke, baik. Jadi mengenal kekuatan dan kelemahan itu yaitu salah satunya harus ada penerimaan diri, kerendahan hati, harga diri yang sehat, ya. Ketika kita mengenal kekuatan dan kelemahan kita, maka kita juga akan kuat seperti itu. Jadi dari sekarang harus belajar. Sebenarnya kekurangan saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Jadi apa yang diperbaiki? Kekurangannya. Ya. Kalau bisa kekurangan tadi diperbaiki, ya. Oh iya, saya ini suka ngambek, emosi, dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Wah, saya rubah, ya. Makanya di sini adalah mengenal kekuatan dan kelemahan. Oke. Sosial dan emosional, intelektual, fisik. Jadi kedewasaan adalah proses holistik yang mencakup semua dimensi, yaitu kehidupan fisik, intelektual, emosi, sosial, moral, dan spiritual. Ya. Cukup jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Kelompoknya masing-masing berdiskusi. Dan dari proses kedewasaan sampai akhir. Kelompok 1 sudah bisa persentase? Oke, langsung ke depan, Nak. Oke, yang kelompok 2, kelompok 3, tolong didengarkan ya, Nak ya. Persentase dari kelompok 1. Nah, nanti bisa buat pertanyaan ya. Oke. Pakai sistem dong, betul. Ya. Baiklah, shalom teman-teman semuanya, shalom Ya, shalom. Yang mendengarkan sampai dari kelompok 1 yang berlatar saya Nizla Ferdi Kamani. Saya Felix Yombi. Saja soal nomor 2 yang akan dijawab oleh Yesi. Nomor 2 itu jelaskan arti kedewasaan sejati. Nah, kedewasaan sejati mencakup perkembangan fisik yang sehat, kematangan mental dalam berpikir, dan kedalaman spiritual dalam menjalani iman. Mampu mengasihi sesama, mengampuni, rendah hati, serta tetap setia pada Tuhan di setiap keadaan. Kedewasaan sejati bukan hanya tentang kemampuan berpikir matang, tetapi juga tentang hati yang menyerupai Kristus. Baiklah teman-teman semuanya, setelah kami sudah mempresentasikan hasil diskusi kami, adakah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Satu saja. Satu saja. Dua. Satu-satu dulu maksudnya. Saya. Tanya. Tiga orang ya. Tulis. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan nama saya. Gimana? Puasa. Cukup ya? Oke. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ya. Ya. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak presentasi kami pada pagi hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri, terima kasih, selamat pagi. Shalom. Salam. Berikan tepuk tangan lagi dong buat kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2 ya.
Oke, silakan kelompok 2. Oke, jadi di sini kami ingin memaparkan jawaban dari LKPD kami yang akan pertama dibacakan oleh Billy Kevin Sombing. Tapi jelaskan aspek emosi mengendalikan perasaan menurut kelompokmu. 1. Jadi aspek dalam mengendalikan emosi menurut kelompok kami adalah aspek yang mengatur atau mengendalikan emosi seseorang yang mempengaruhi sikap seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, saat seseorang marah secara meluap-luap, berusaha mengendalikan perasaan dan berusaha tenang. Oke, boleh nomor 2-nya itu tulus. Boleh tulus? Pertanyaan kedua, jelaskan aspek sosial bergaul dan bertanggung jawab menurut kelompokmu. Jadi aspek sosial menurut kelompok kami adalah aspek yang dimana kita berinteraksi dengan sesama orang, dan juga aspek sosial bukan hanya berinteraksi, melainkan bagaimana kita memiliki sikap empati terhadap sesama apabila sedang mengalami kesusahan. Misalnya saat teman kita sedang sakit, lalu kita memberikan semangat agar teman kita ini semangat untuk lebih sehat. Lalu aspek bertanggung jawab adalah di mana aspek seseorang yang harus bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita pilih dan menjalaninya sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan. Misalnya remaja yang lebih memilih untuk bermain daripada belajar, maka remaja tersebut harus bertanggung jawab atas pilihannya bila ia gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya soal jawaban kami? Oke, Ariel, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryan Wilangun Sinaga. Saya ingin menanyakan apa jawaban yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Mungkin itu saja jawaban dari kami serta pemaparan dari LKPD kami. Mungkin untuk penutup terakhir, Felix akan memberikan kesimpulan dari materi yang kami ambil. Ya, Felix boleh. Pada tugas kami hari ini adalah orang tua harus bisa mengendalikan emosi yang individu agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan dong. Itu saja kami akhiri. Salam teman-teman semuanya. Shalom. Oke, baik. Jadi LKPD-nya tadi sudah itu ya. Nah. Jadi hasil dari diskusi kita pada pagi hari ini, apa yang kita ambil? Dewasa secara Kristiani. Apalagi? Ya, dewasa dalam berbagai aspek. Aspeknya apa itu salah satunya? Sosial, emosi, intelektual, fisik, spiritual, apalagi? Moral, empati, peduli. Jadi ternyata kalau menjadi dewasa itu ternyata prosesnya ya seperti itu, panjang ya. Dan itulah yang harus kita jalani, ya. Nah, kita akan menutup materi kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini di mana anak-anak-Mu telah belajar tentang kedewasaan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam Kristus dan memiliki yaitu karakter Kristus di dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga Tuhan menjadi orang-orang yang taat dan patuh juga Tuhan kepada Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan panjang umur kepada mereka. Tuhan terus tambahkan hikmat kepintaran yang dari surga, supaya mereka menjadi anak yang berprestasi di sekolah ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Thank you, Pak.